semuanya, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian, yaitu lanjutan dari materi kita pada minggu lalu, yang mana pada minggu kali ini kita akan mempelajari mengenai alat pembayaran. Nah, adik-adik semuanya, pada minggu ini kita akan mempelajari materi alat pembayaran. Dan mungkin adik-adik semua sudah paham atau tahu bahwa alat pembayaran itu adalah salah satunya uang. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai uang. Kemudian di sini Ibu juga sudah membuat desain mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, bisa dilihat mungkin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini sesuai dengan desain studi yang sudah Ibu buat, kita akan mempelajari 3 materi pokok, yaitu yang pertama adalah pengertian dari alat pembayaran atau uang, yang kedua itu adalah fungsi-fungsi uang, dan yang ketiga adalah jenis-jenis uang. Baik, kita masuk yang pertama itu kepada pengertian uang atau alat pembayaran. Nah, adik-adik, mungkin kita semua sudah tahu apa itu pengertian dari uang. Uang adalah alat pembayaran yang diterima secara umum dan dapat digunakan untuk menukarkan jasa atau barang yang telah kita beli, serta dapat melunasi hutang piutang yang telah kita buat. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi-fungsi dari uang. Nah, fungsi-fungsi dari uang ini ada terbagi 2. Yang pertama adalah fungsi asli uang, dan yang kedua adalah fungsi turunan uang. Nah, baik adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita yang kedua, itu adalah fungsi-fungsi dari uang. Nah, di sini fungsi-fungsi dari uang itu ada terbagi 2. Yang pertama adalah fungsi asli uang, dan yang kedua adalah fungsi turunan uang. Nah, adik-adik, fungsi asli dari uang itu juga terbagi 2. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Di sini uang dapat berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menukarkannya dengan barang atau jasa yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah fungsi asli uang, yaitu sebagai alat satuan hitung, di mana di sini uang dapat berfungsi untuk memberikan nilai dari suatu barang atau jasa yang telah kita gunakan. Dan kita masuk kepada yang kedua, yaitu fungsi turunan uang. Di sini uang dapat berfungsi sebagai yang pertama, sebagai alat pembayaran, di mana uang dapat kita gunakan sebagai alat untuk membayar kepada barang atau jasa yang telah kita beli atau yang telah kita gunakan. Dan yang kedua, uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya adalah jika uang kita tabungkan dari sedikit menjadi lebih banyak, itu akan menunjukkan fungsi uang sebagai penimbun kekayaan. Dan yang ketiga, fungsi turunan uang, yaitu sebagai alat permulaan modal, di mana di sini uang dapat kita gunakan sebagai alat untuk menginvestasikan modal terhadap suatu usaha atau perusahaan yang akan kita investasikan. Nah, baik adik-adik, untuk materi kita yang ketiga adalah jenis-jenis dari uang, di mana di sini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari uang. Yang pertama itu berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang, dan yang kedua adalah jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yang mana jenis uang berdasarkan bahannya. Di sini uang bisa terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang dibuat berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu adalah kertas, yang mana kertas itu telah terdapat nominal di dalamnya dan dapat kita gunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Nah, di sini
seperti ini adalah jenis uang berdasarkan bahannya, yaitu uang kertas. Kemudian juga ada uang logam, adalah uang yang berjenis dari bahan yang berukuran berat seperti logam dan dapat kita gunakan sebagai alat pembayaran. Ini juga contoh dari uang logam. Kemudian kita masuk kepada jenis uang yang kedua, yaitu berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Di mana di sini uang terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah uang kartal dan yang kedua adalah uang giral. Baik adik-adik, uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah disahkan oleh perusahaan tersebut dan dapat kita uangkan kepada bank atau lembaga-lembaga yang dapat mengeluarkan uang. Di sini biasanya uang kartal ini bisa berupa contohnya cek, nota, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis uang berdasarkan lembaganya, yaitu uang giral. Adalah uang yang kita tabungkan kepada bank yang biasanya berupa deposito tabungan. Nah, uang giral ini tidak bisa kita cairkan berdasarkan sesuka hati kita, namun bisa kita cairkan berdasarkan jatuh tempo atau jangka waktu penyimpanan deposito itu sendiri. Nah, baik adik-adik, sekian materi kita pada pagi hari ini, dan Ibu berharap semoga kalian semua bisa dapat memahami materinya dengan baik, kemudian juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu kirim pada hari ini kepada kalian semua. Ibu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, Ibu berharap kalian bisa melihat video ini dan memahami materinya dengan baik, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My life is brilliant, my love is pure. I